Saudara-saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas perbandingan antara cara pandang di Tiongkok dengan apa yang terjadi di Barat itu. Kita lihat yang di atas itu Seng Chao ya, pada tahun 384 sampai 414 nih hidup ya. Dia sudah berpendapat bahwa heaven and earth, langit dan bumi, and I, dan saya adalah mempunyai akar yang sama. Thousand things, 10,000 things, puluhan ribu benda-benda barang-barang, ya. Dan saya adalah terdiri dari substansinya sama. Oh, little flowers, oh bunga kecil. But if I could understand, kalau saya bisa mengerti apa kamu di bunga ini ya, kamu punya akar dan semuanya dan semua di dalam semua seharusnya saya mengerti siapa Tuhan dan manusia. Ya. Jadi Seng Chao tahun ini sudah berpendapat begini. Nah berikutnya seorang bijak namanya Chao Tun I hidup tahun 1000 sampai ini mempunyai kisah begini yang di merah ini ya. Dia itu belajar ilmu pada seorang bijak itu. Nah sebagai latihan spiritual dia disuruh setiap pagi membersihkan kebunnya. Sebagai latihan spiritual, bukan disuruh menjadi pembantu rumah tangga atau tukang kebun, no? Tapi menemukan spirit di balik kerja itu ya. Lalu dia tiap hari kerja, nah, suatu saat dia akan ngomong sama gurunya, guru itu rumput di jendela depan jendela kamar tidur itu selalu tumbuh aja. Saya potong, berapa lagi tumbuh lagi. Saya potong. Bagaimana kalau saya uruk aja batu-batu, supaya nggak tumbuh lagi. Kerjaan saya jadi ringan kan? Lalu sang burung kata, dia ada di situ bukan atas kemauannya sendiri, tapi atas kemauan langit dan bumi itu. Ya. Nah, si Cautun itu lalu mendengar itu tersentak dan lalu berteriak, aha! Dia mengambil lari ke gudang, ambil cat, dan di temboknya dia membuat kali api. Dia ada di situ atas kemauan langit dan bumi. Jadi inilah yang menarik daripada membandingkan antara apa yang kesadaran apa yang terjadi di timur, khususnya di Tiongkok ini dengan apa yang terjadi di barat. Itu misalnya oleh Kopernikus ya, Niccolo Kopernikus. Dia itu men-challenge apa cara pandang geosentris bumi menjadi pusat, lalu di alam semesta, lalu manusia juga dianggap sebagai penghuni utama, lalu menjadi pusat geosentrik. Lalu dia mengembangkan teori Kopernikus mengembangkan teori tentang apa heliosentris itu matahari menjadi pusat. Nah ini dia hidup dan ini jadi dia 400 tahun setelah Sautuni dan ini 1000 tahun ya hampir ya dibandingkan apa Niccolo Copernicus ya and Copernicus ya. Jadi ini
satu pembanding gitu, supaya kita tahu gitu. Nah, Changca yang hidup ini menuliskan dalam lebih panjang lagi, even is my father, is my father, and even such a small creature as I find an intimate place in their midst. Ya. Meskipun sebagai ciptaan yang kecil ini, saya menemukan hubungan yang intim di tengahnya itu. Therefore, karena itu, apa yang mengisi universe, saya anggap sebagai badan saya. And what which direct the universe, apa yang mengarahkan alam semesta itu adalah jalan alam saya ya. All people are my brothers and sisters. Semua orang adalah kakak-kakak dan adik. Apa kakak-kakak perempuan dan kakak-kakak laki-laki saya ya. And all things as my companion, dan semua benda-benda atau apa saja di alam semesta itu adalah saya punya companion ya. Nah, inilah saudara-saudara, kita baru tahu, lalu sekarang sudah tahu bagaimana sebenarnya kesadaran tentang sangkan paraning dumadi itu, kalau menurut bahasa Nusantara ini sudah ada jauh di masa lalu dibandingkan dengan yang ada di barat gitu. Kita akhirin dulu perjumpaan kita kali ini dan sampai kita lanjutkan kepada tahap berikutnya ya.